tiket tetap melakukan tiketnya masing-masing, dan yang tidak tiket tetap menjaga kebersihan. Jangan lupa. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Asmi. Tolong Asmi. Bersiap, siap. Baca doa dimulai. Terima kasih Asmi telah memimpin doa kita dengan baik. Selanjutnya kita cek absensi kehadiran kalian pada hari ini. Anita, Asila, Ayasi, Dara, Ida, Asmi, Dava, Raffi, Rizky, Aujan, Heru, Iza, Putri, Rafa, Saskia, Maulida, Stefani, Tania, Jidan, Wahyu, Sawa sudah masuk sakit. Oke, kita doakan agar Sawa cepat sembuh dan bisa bergabung di kelas mengikuti pelajaran. Setelah ini, Miss mohon kalian semua berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Ayo, berdiri semua. Oke, baik. Sudah siap? Siap. Menjunjung tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bendera pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik, sudah serempak, bagus. Oke, selamat duduk, Bu. Makasih, silakan duduk. Silakan duduk, Indah. Sekian dulu. Oke. Sudah, sebelum mulai pelajaran pertama yang akan kita bahas pada awal semester 2 ini adalah tema 6. Tema 6 mengenai suhu dan kalor. Kita akan membahas tentang pembelajaran pertama. Sebelumnya bisa tanya, pada saat kalian kemarin persami, apa yang dinyalakan di tengah lapangan? Kamu kalian berdirinya itu
jauh atau dekat? Jadi ada jaraknya supaya kalian tidak merasakan panas. Panas yang kalian rasakan pada saat itu adalah akibat radiasi dari api unggun, ya. Jadi perpindahan kalornya secara radiasi. Selanjutnya, pada saat kalian menjemur pakaian, energi panas apa yang kalian gunakan? Baik. Jika suasana mendung, apakah pakaian akan segera kering? Tidak. Jadi yang kalian butuhkan pada saat menjemur pakaian adalah cuacanya sedang cerah, mataharinya sedang bersinar terang. Paling ketika sudah mendekati jam 12, apa yang kalian rasakan? Oke. Jika kalian setelah selesai melakukan olahraga bersama, minuman apa yang kalian minum? Apakah rasanya? Baik. Mata pelajaran pada hari ini akan disampaikan ada dua. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi, yang kedua IPA mengenai sumber energi panas, ya. Pada teks eksplanasi kalian diharapkan dapat mengirimkan informasi dari media cetak, lalu mempresentasikan laporan yang kalian buat dalam diskusi kelompok bersama-sama dengan temannya, mempresentasikan di depan kelas. Pada saat mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, diharapkan kalian dapat menghubungkan atau menguraikan berbagai sumber energi panas yang kalian gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Lalu kalian akan melakukan percobaan penggunaan sumber energi panas. Semua sudah membawa peralatannya kan? Oke, baik. Oke, dilanjutkan dengan kontrak pembelajaran. Pada pembelajaran pada hari ini, Miss inginkan kalian satu, melaksanakan atau mengikuti tata tertib yang sudah Miss berikan. Pertama, menjaga kebersihan, menjaga ketenangan kelas, lalu tetap melaksanakan diskusi kelompok dengan baik, tanpa ribut atau berbeda argumen, ya, tanpa menimbulkan suatu masalah. Nah, seperti yang kami tunjukkan tuh, berantem misalnya, ya. Kalian harus mempresentasikan laporan yang sudah kalian buat dalam diskusi kelompok. Bisa dimengerti? Oke, baik, terima kasih. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan topik PPK agar lebih semangat lagi. Topik PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, baik, terima kasih. Sebelum Miss memberikan materi pelajaran, Miss akan memberikan gambar, lalu apa-apa yang akan kalian gunakan dalam diskusi kelompok nanti. Dan ingat, nanti kalian akan mengerjakan LKPD dan harus diselesaikan solusinya apa, diskusikan dalam kelompok masing-masing. Perhatikan gambarnya ke depan. Ini ada seseorang sedang merebus air, memasak air dengan menggunakan sumber energi panas berupa api. Apinya dari arang, ya. Biasanya mereka menggunakannya secara tradisional. Di sini terlihat tuh ada gitar, berarti mereka sedang berkemah memasak air dengan menggunakan kayu bakar. Oke. Nanti kalian perlu diskusikan, misalkan berikan 2 pertanyaan, setiap kasus diberikan 2 pertanyaan, lalu nanti kalian diskusikan dalam kelompok. Gambar yang kedua, seorang itu dengan kedua anaknya sudah memakai baju
sengaja karena mereka ingin mendapatkan terik matahari untuk menyinari tubuh mereka supaya virus COVID coronanya hilang. Ya, ini cara mereka atau cara kita pada tahun lalu pada saat COVID dilakukan di rumahnya masing-masing. Ini adalah seorang ibu dengan sikapnya setiap hari mendengar anak-anaknya supaya terbebas dari COVID Corona C-19. Oke, baik. Seperti biasa nanti akan pada kasus kedua, misalkan berikan dua pertanyaan, lalu kalian diskusikan seperti biasa dalam kelompok. Semuanya berdiskusi dan berikan jawabannya untuk membantu temannya yang menulis. Lanjutkan. Sebelum bekerja kelompok, ini sudah membagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, Andika, Ayasi, Heru, Asila, Dafa. Yang kelompok kedua, Ida, Ibda, Rafa, Putri, Wahyu. Kelompok 3, Tania, Asmi, Dara, Iki, dan Raffi. Kelompok 4, Stefani, Faiza, Nisa, Didan, dan Saskia. Disarankan setiap anggota ini bisa menyelesaikan dan bekerjasama dalam kelompok, usahakan tidak ribut. Ya, tugas-tugasnya tadi seperti biasa. Ya tadi dalam tugas kelompok ini, dalam kelompok per kelompok ini, setiap kelompok mengerjakan 1 LKPD. Ya, lalu pada saat LKPD kedua kalian pun mengerjakan LKPD pemecahan masalah yang kedua. Bisa dimengerti? Ya. Pada hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Ya. Sebelumnya bisa kami jelaskan dulu. Bisa kami jelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi. Lalu yang kedua, tujuan teks eksplanasi. Lalu yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya, ini sudah mencari informasi dari artikel yang diambil dari Google. Ini berupa informasi mengenai pemanfaatan energi panas matahari. Sebelumnya kalian akan bisa juga mendapatkan teks eksplanasi ini dari media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita lanjutkan. Teks eksplanasi, pengertian teks eksplanasi. Tolong kepada Andika disuruh bacakan teks eksplanasi. Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebaik sebab, akibat, dan proses. Baik, Andika, terima kasih. Teks eksplanasi ini merupakan suatu berita atau informasi nyata faktual dari kejadian-kejadian alam atau dari lingkungan sekitar kalian, ya. Selanjutnya, misalkan berikan suatu bacaan mengenai tujuan teks eksplanasi. Tolong untuk tidak dibacakan teks eksplanasi. Teks eksplorasi bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi, mengenai kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Baik. Jadi tujuan dari teks eksplanasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi kalau kalian mendapatkan informasi yang belum jelas, jangan kalian sebarkan dulu, kalian cari dulu informasinya. Karena biasanya informasi itu yang terjadi di lingkungan biasanya ditanya tidak benar atau hoax, ya.
Jadi jangan menyebarkan berita palsu. Oke, lanjut. Ciri-ciri teks eksplanasi. Tolong dibacakan oleh Asira. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta faktual, hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Fokus pada hal umum generik, bukan partisipasi manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lainnya. Oke, baik. Terima kasih Asira. Jadi informasi yang kalian dapatkan jangan dulu kalian bicarakan atau disebarkan di media sosial. Selanjutnya, Miss minta supaya kami baca. Ini contoh artikel teks eksplanasi. Dibaca yuk. Bumi kita menjadi hangat karena adanya panas matahari yang setiap hari memancar ke bumi. Suhu udara pada atmosfer bumi merupakan suhu yang sesuai untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Di zaman sekarang ini teknologi pemanfaatan energi panas matahari terus berkembang, salah satunya dengan mengumpulkan panas matahari untuk memanaskan rumah-rumah modern yang banyak terdapat di daerah perkotaan. Ya, baik. Itu merupakan salah satu contoh teks eksplanasi yang bisa didapatkan dari media elektronik, ya, atau bisa kalian dapatkan dari media cetak, ya, seperti koran, misalnya Kompas atau berita kotak, ya. Oke, lanjutnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, baik. Lanjutkan ya. Namun, ternyata lama-kelamaan ilmu udara di Indonesia saat yang Ada perhatikan suhu juga udara di begini. Indonesia sangat panas, bisa mencapai 35 derajat Celcius. Sehingga untuk menyegarkan tubuh, orang-orang memasukkan es batu ke dalam minuman mereka. Namun, ternyata lama-kelamaan Baik. Biasanya di hari panas kalian minum apa? Apa rasanya tuh? Segar ya? Apalagi kalau habis olahraga. Kita beli es. Guguk. Sama segar sekali. Ya nggak? Minum es rasanya bagaimana? Enggak. es batu yang ada di dalam minuman tersebut jadi semakin kecil dan kemudian hilang. Apa yang terjadi dengan es batu tersebut? Nah, jika es batu ditaruh di tempat di dalam air, apa yang terjadi esnya? Pada saat kalian minum es, rasanya bagaimana? Ya, apalagi? Nah, baik, terima kasih jawabannya. Yuk, misalkan berikan KPD-nya. Yang lain baca. Kurang satu ya. Yuk silakan kerjakan. Terus kelompoknya, nama-nama kelompoknya. Dibaca. Yuk, dibaca, baca nilai.
Kita dengarkan kelompok 1 presentasi, dengarkan dengan baik ya dan ikuti, tidak ada yang berisik atau berantem. Yuk, siap. Tentang musim pandemi COVID-19 yang terbaik berjemur matahari kembali Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Silakan presentasi dari kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2. Kencang suaranya. Identifikasi masalah pemanfaatan sumber energi panas matahari untuk pasien COVID-19. Topik masalah pengaruh energi panas matahari bagi pasien COVID-19. Pemecahan masalah. Bagaimana manfaat sinar matahari bagi pasien COVID? Selain untuk mengoptimalkan pertumbuhan tulang, vitamin D juga penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Bagaimana dampak yang terjadi jika berjemur di bawah sinar matahari terlalu lama? Kekurangan dehidrasi. Kesimpulan inti, berjemur di sinar matahari baik bagi tubuh dan imun. Sudah? Baik, terima kasih kelompok 2. Lembaga KPD bisa langsung ambil ya. Terima kasih. Silakan kelompok 3 memperhatikan presentasinya, laporannya. Dibaca mulai. 3A. Bagaimana manfaat sinar matahari bagi pasien COVID? Fungsi sel imun akan meningkat. B. Bagaimana dampak yang terjadi jika berjemur di bawah sinar matahari terlalu lama? Dapat terjadinya dehidrasi, terjadinya kehausan. Kesimpulan informasi, berjemur di sinar matahari baik untuk kesehatan tubuh dan tulang. Oke, terima kasih kelompok 3. Bisa lihat KPD-nya. Terima kasih, silakan duduk. Lanjutkan presentasi dari kelompok 4. Silakan. Bagaimana manfaat sinar matahari bagi pasien Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk kembali. KPD-nya langsung diambil. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sekarang perhatikan, ini sama melakukan uji percobaan yang kalian lakukan nanti sendiri, tapi beda lagi dengan hasil percobaan kalian. Ini percobaannya punya Miss ya. Yang perlu kalian sediakan adalah untuk melakukan perbedaan kaos secara ini secara produksi. Nanti kalian akan melakukan percobaan secara konversi. Ya, yang kalian butuhkan adalah piring, mangkok, gelas plastik, lilin, lalu korek api. Yang pertama, ditaruh mangkoknya, diposisikan, lilinnya, hati-hati, menyalakan, dan ditiup ya.
bukan ditutup lagi begini, enggak. Caranya seperti ini. Bawa gelas, taruh di atas api. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bolong. Ya. Ini karena plastik tidak dapat mengantarkan panas, sehingga akibatnya alasnya gelas plastik ini bolong. Ya. Kalian sudah punya alatnya? Gelas plastik sudah ada? Ada. Lalu nanti ada sini. Lalu piring atau mangkuk? Piring? Piring? Nah. Kelompok satu akan mempresentasikan. Air dalam gelas, lilin menyala, mangkok. Ya, sekarang ini taruh di sini. Yang sudah gosong, tapi Tidak. ya, itu karena di dalam gelas terisi air dan panas dari api itu diserap oleh air sehingga plastik gelas ini tidak bolong. Oke, selamat dulu. Terima kasih presentasinya. Nomor 1. Lanjut, presentasi nomor 2, percobaan konveksi. Silakan, Asmi. Air dalam gelas, api menyala, mangkok. Ini sudah. Nah, polnya. Ya, dipastikan. Mengapa alas gelas tidak bolong? Karena air dalam gelas menyerap api dari lilin. Ya, oke, terima kasih. Kita lihat percobaan kelompok 3. Percobaan perpindahan kaos secara konversi. Ayo silakan, pause. Air dalam gelas, lilin menyala, mangkok. Oke, sudah. Ya. Dijelaskan. Air di dalam gelas menyerap api Lagi. dari lilin. Ya, baik. Terima kasih. Kita coba simak presentasi nomor 4. Silakan. Gelas berisi air, lilin menyala dan mangkok. Karena gelas plastik berisi air yang menyerap panas dari api lilin. Ya. Terima kasih Pak Pak atas presentasinya. Melakukan percobaan perpindahan kaos secara konveksi. Ya. Yang diperlukan adalah sebuah mangkok, lilin, gelas kaca, dan air yang sudah diberi warna. Kita hidupkan dulu. Ini dirasa sudah kering. Kita basahin permukaan piringnya dengan air. Kita akan coba praktekkan benar tidak
tes dulu di rumah. Warnanya ungu. Menyalakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan bahas materi ini bila betul dengan pelanggaran. Dah. Yang lain dia baca. Akhirnya airnya naik ke atas, ya kan? Yang di luar turun, yang di dalam kelas akhirnya naik. Akhirnya percobaannya berhasil. Oke, betul, kasih semuanya. Lagi. Kamu kudu stabil. Biar dia nyala sebentar baru. Air nih. Ya. Yang di luar menurun, yang di dalam naik. Ya, percobaan kita berhasil. Tepuk tangan anak-anak. Oke, setelah kita melakukan percobaan tadi, kita akan berikan pada percobaan. Ya. Kalian isikan apa yang kalian terima tadi, percobaan yang tadi. Isikan, kasih waktu 5 menit. Lalu kalian presentasikan. Bisa? Misalkan bekerja sama dalam kelompok. Ayo, sekarang masuk dalam kelompoknya, dibalik. Balik. Diberi namanya. Diberi nama kelompoknya. Yo, tulisnya rapi agar yang lain bisa membaca.
Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, baik. Dengarkan temannya, presentasi kelompok 1 hasil percobaannya, silakan. 1. Yang terjadi pada kedelai yang ada di sendok logam yaitu jatuh. 2. Hal itu terjadi karena mentega meleleh dan mencair. 3. Hal ini berarti bahwa sendok dari logam menghantar panas. 4. Sedangkan pada kedelai yang ada di sendok plastik tidak menghantar panas. Hal ini berarti bahwa sendok dari plastik tidak berubah. B. Kesimpulan percobaan. Ya, 1. Panas dan kalor dapat merambat melalui logam. Peristiwa perpindahan panas atau kalor melalui perantara zat padat disebut konduksi. 2. Sendok logam merupakan contoh konduktor. 3. Sendok plastik merupakan contoh isolator. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. KPD-nya langsung ditemukan. Yuk kita dengarkan presentasi kelompok 2. Silakan. Hasil percobaan. 1. Yang terjadi pada kedelai yang ada di sendok logam yaitu jatuh. 2. Hal itu terjadi karena mentega meleleh atau mencair. 3. Hal ini berarti bahwa sendok dari logam menghantarkan panas. 4. Sedangkan pada kedelai yang ada di sendok plastik tidak berubah. Hal ini berarti bahwa sendok dari plastik tidak menghantar panas. Kesimpulan percobaan. Panas atau kalor dapat merambat melalui logam. Peristiwa perpindahan panas atau kalor melalui perantara zat padat disebut konduksi. 2. Sendok logam merupakan contoh konduktor. 3. Sendok plastik merupakan contoh isolator. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2. Seperti apa ini cukupan. Terima kasih. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 silakan presentasikan percobaannya. Hasil percobaan. Yang terjadi pada kedelai yang ada di sendok logam yaitu jatuh. Hal itu terjadi karena mentega meleleh atau mencair. Hal ini berarti bahwa sendok dari logam menghantar panas. Sedangkan pada kedelai yang ada di sendok plastik tidak berubah. Hal ini berarti bahwa sendok dari plastik tidak menghantar panas. Kesimpulan percobaan. Panas atau kalor dapat merambat melalui logam. Peristiwa perpindahan panas atau kalor melalui perantara zat padat disebut konduksi. Sendok logam merupakan contoh konduktor. Sendok plastik merupakan contoh isolator. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Sini. Kembalikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kembali tuh. Pertanyaan. Saya dengarkan kelompok 4 presentasi. Silakan. Hasil percobaan. 1. Yang terjadi pada kedelai yang ada di sendok logam yaitu jatuh. 2. Hal itu terjadi karena mentega meleleh atau mencair. 3. Hal itu berarti bahwa sendok dari logam menghantar panas. 4. Sedangkan pada kedelai yang ada di sendok plastik tidak berubah. 5. Hal ini berarti bahwa sendok dari plastik tidak menghantar panas. B. 1. Panas atau kalor dapat merambat melalui logam. Peristiwa perpindahan panas atau kalor melalui perantaran zat padat disebut konduksi. 2. Sendok logam merupakan contoh konduktor. 3. Sendok plastik merupakan contoh isolator. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Kembali ke tempatnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan alam sebelum kalian melakukan percobaan. Oke, yang ke depan, perpindahan panas. Perpindahan panas dapat dilakukan secara tiga cara. 1. Konduksi, 2. konveksi, 3. radiasi. Nah, di situ lihat perpindahan
perpindahan panas secara kondisi artinya perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantara. Lalu yang kedua, perpindahan panas secara konveksi, perpindahan panas diikuti oleh zat perantara. Yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi, artinya perpindahan panas tanpa ada zat perantara. Nah, berikut ini satu contoh peristiwa kondisi. Nomor 1, ujung batang logam akan terasa panas jika ujung yang lain dipanaskan. Yang kedua, knalpot akan panas ketika mesin motor dinyalakan. Yang ketiga, mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Contoh peristiwa konveksi: memanaskan air di atas kompor menyala. Ini punya magicom, dan apa yang terjadi? Airnya sudah mendidih, ya. Airnya menggolak, ya, mendidih, ya. Itu artinya terjadi peristiwa konveksi, ya. Tutup lagi. Sekarang kita akan bahas mengenai konduktor isolator panas. Macam benda ada yang termasuk dalam konduktor panas atau isolator panas. Konduktor panas artinya benda yang mudah menghantarkan panas, seperti tadi panci, wajan, ceret, dan lain-lain, ya. Lalu yang kedua, isolator, benda yang sulit menghantarkan panas, seperti plastik, kertas, kain, dan lain-lain. Seperti yang dipakai tadi pada magicom, ternyata tutupnya itu tidak terasa panas, ya. Bisa kan dibuka oleh kalian? Bisa. Karena plastik itu merupakan termasuk dalam isolator, ya, tidak menghantarkan panas. Jadi dapat digunakan sebagai piranti untuk pegangan dalam memasak. Selanjutnya, nanti kalian akan melakukan percobaan, ya. Yang kalian lakukan adalah RKPD, percobaan perpindahan kalor secara kondisi. Dalam kondisi. Di kondisi. Misalkan menjelaskan dulu perpindahan kalor. Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Diperhatikan. Tolong dibaca oleh Kamil, terlihat tidak? Apa yang dimaksud dengan kalor? Ya, Andika, boleh. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Baik sekali jawabannya. Lanjut. Sebelum kita memulai. Sebutkan tadi. Rafa, perpindahan kalor terjadi melalui 3 cara, sebutkan. Konduksi, konveksi, radiasi. Baik sekali jawabannya Rafa, terima kasih. Bisa ulang lagi, tolong Ida. Apa yang dimaksud dengan konduksi? Perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Baik, bagus. Tolong Asila, apa yang dimaksud dengan konveksi? Yaitu perpindahan panas yang terjadi pada zat cair dan gas melalui perantara di mana perantara tersebut itu pindah. Nah, baik. Ya. Pastikan bantu kalian ke kelompoknya. Asila ke balik hadapan Anita. Diposisikan. Dapat semua posisikan. Saskia.
pendidikan KPD selanjutnya berupa KPD pemecahan masalah konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemecahan masalah yang sekalian pecahkan. Mengapa badan panci terbuat dari aluminium sedangkan pegangan pancinya terbuat dari plastik atau kayu? Yang B, bagaimana dampak gelas plastik yang berisi air jika diletakkan di atas lilin yang menyala? Yang C, berikan kesimpulannya. Silakan bagikan. Seperti biasa, tuliskan nama kelompoknya masing-masing. Kita lihat presentasi kelompok 1. Silakan Rafa memimpin kelompoknya. Bantu identifikasi masalah. A. Dampak pemanfaatan sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 2. Topik masalah. A. Pemanfaatan sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pemecahan masalah. A. Mengapa badan panci terbuat dari aluminium sedangkan potongan pancinya terbuat dari plastik atau kayu? Karena badan panci terbuat dari aluminium yang bisa membuat air menjadi mendidih. B. Bagaimana dampak gelas plastik yang berisi air jika diletakkan di atas lilin yang menyala? Di bawah gelasnya hangus. C. Kesimpulan informasi karena air mendidih dalam panci. Baik, terima kasih kelompok 1. Kembali tempatnya. Sini KPD-nya maaf. Ini dikumpulkan kemudian langsung ya. Baik, kelompok 2 silakan mempresentasikan laporan percobaan. Identifikasi masalah. Dampak pemanfaatan sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Topik masalah. Pemanfaatan sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah. Mengapa badan panci terbuat dari aluminium sedangkan pegangannya panci terbuat dari plastik atau kayu? Karena badan panci terbuat dari aluminium yang bisa membuat air menjadi mendidih. Bagaimana dampak gelas plastik yang berisi air jika diletakkan di atas lilin yang menyala? Gelas plastik yang berisi air tidak bolong tapi gosong karena air menyerap panas dari api lilin. Kesimpulan informasi, karena air yang ada di dalam panci mendidih. Baik. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Kembali ke tempatnya. Kepada KPD dipanggil langsung ya. Kalian perhatikan kelompok 3 mempresentasikan laporan percobaannya. Silakan Pak Ujian. 1. Identifikasi masalah. Dampak pemanfaatan sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 2. Topik masalah. Pemanfaatan sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pemecahan masalah. Mengapa badan panci terbuat dari aluminium sedangkan pegangan
Ya baik, terima kasih kelompok 3. Silakan berikan lembaran kepedulian kepada. Oke, terima kasih. Disiapkan kelompok 4. Oke, kalian perhatikan kelompok 4 mempresentasikan laporan percobaannya. Oke, kalian silakan. Silakan berikan. Terima kasih. Kelompok 4. Oke, hari ini kita sudah pelajari materi tes eksplorasi dan sumber energi panas. Di rumah kalian bisa praktekkan sendiri percobaannya, bisa diulang lagi dengan teman-temannya di rumah. Baik, selanjutnya kita akan memperbaiki pembelajaran pada hari ini. Tolong kepada Asmi, apa yang dipelajari pada hari ini Asmi? Teks eksplanasi dan sumber energi panas. Baik, bagus, sangat bagus. Halo, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Sebelum kita menutup, Miss ingin Asila untuk merangkum pembelajaran pada hari ini. Ayo, silakan Asila dirangkum pembelajaran pada hari ini. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Manfaat energi panas matahari yaitu A. Membantu proses pembuatan makanan kelembahan fotosintesis. B. Menerangi bumi. C. Mengeringkan padi setelah dipanen. D. Mengeringkan garam. E. Mengeringkan ikan asin. F. Mengeringkan pakaian yang basah. G. Sebagai vitamin D. Ya, baik. Selanjutnya ya, tentang materi bahasa Indonesia. Ya, baik. Rafa tolong rangkum materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Oke, baik. Terima kasih Rafa. Setelah ini, setelah teman-teman yang merangkum, Miss akan memberikan tes normatif yang harus kalian kerjakan sendiri secara individu. Ya, Miss akan memberikan waktu 8 menit. Setelah itu, kumpulkan. Ya, jika selesai semua, Miss akan ambil satu-satu dari meja kalian. Kalian tidak perlu berangkat, tidak perlu berdiri mengumpulkan. Nanti Miss akan mutar. Ya, baik. Jangan lupa beri nama, kelas, tanggal. Siapkan pensilnya.
juga. Ikut lagi, ikut. Ikut enggak? Kamera enggak? Yang sudah, baik yang sudah tetap di bangkunya masing-masing, misalkan lanjut ke satu, misalkan lanjut ke Oke, baik. Sudah Miss Karesi tadi, selanjutnya. Kalian sudah memegang KKM. Kalian sudah cek, bolanya sudah di atas KKM. Jadi duduknya ditanya lagi, jangan lupa materi pada hari ini jangan sampai lupa karena masih bertemu lagi di materi pembelajaran 2, 3, dan seterusnya. Baik. Di rumah kita memberikan tugas kalian buat video pembelajaran mengenai tadi percobaan yang sudah kalian praktekkan bersama, tetapi kalian kerjakan sendiri, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, tolong Asmi untuk menutup pembelajaran. Kita berdoa lebih dahulu sebelum kita pulang. Baik Asmi, tolong dipimpin teman-temannya. Bersiap. Siap. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
bantu teman-teman memimpin doa setelah belajar. Oke, Miss ucapkan semoga kalian senang dan jangan lupa untuk tetap belajar. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.